Saudara-saudari terkasih, saya mempunyai pengalaman berjumpa dengan banyak pasangan, terutama mereka yang berkonsultasi. Tentu saya tidak akan membocorkan rahasia mereka, hanya saya meneliti ternyata persoalan rumah tangga, persoalan suami istri itu macam-macam. Ada yang mengeluh dan mempunyai masalah relasi karena suaminya itu suka main game. Jadi kalau udah main game itu lupa, dan habis itu pasti berantem, ribut. Ada yang mengeluh karena suaminya itu pelit sekali. Jadi dia kalau memberi uang tuh ya ini, tapi untuk yang lain-lain, belanja dan sebagainya, pelit sekali. Dan itu menjadi masalah. Bahkan ada yang sampai mau bercerai. Ada yang punya masalah gara-gara anaknya berkebutuhan khusus. Sampai bahkan meninggalkan pasangannya gara-gara tuduhannya engkau memberikan saya seorang anak yang berkebutuhan khusus. Ada yang punya masalah relasi dan berantem itu gara-gara mancing. Suaminya itu seneng banget mancing. Berarti kalau udah mancing, wah udah pasti ribut. Ada juga yang suaminya itu kalau ngomong kasar, meskipun tidak bermaksud apa-apa, tapi tidak lemah lembut. Kurang lemah lembut lah. Ada yang baik, dia itu masalah uang, masalah belanja, tidak masalah. Tapi kalau marah, seperti orang kerasukan, bisa banting sini, banting sana, dan itu membuat masalah. Ada yang kemudian tidak tahan. Lalu saya merenungkan sebetulnya masalah pokoknya itu apa dalam relasi itu. Apakah mancing itu masalah? Tidak ternyata. Ada malah yang istri seneng kalau suaminya mancing itu bisa seharian, wah saya bisa bebas. Belanja ke mall, shopping, loh berarti tidak masalah. Apakah pelit itu masalah? Ternyata tidak. Ada yang suaminya pelit, tidak masalah, dia cari sendiri, beres, tidak ada urusan. Relasi tetap baik. Apakah main game itu masalah? Ternyata tidak. Bahkan ada istri-istri seneng kalau suaminya main game, dia tidak diganggu, dia bisa melakukan apa yang dia suka. Jadi sebetulnya apa masalahnya? Semua yang tadi saya sebutkan itu ternyata bukan masalah. Bagi seseorang masalah, bagi orang lain masalah. Berarti sebetulnya bukan masalah objektif, tetapi subjektif. Masalahnya menurut saya adalah keterampilan dalam berelasi. Menurut saya masalahnya adalah keterampilan menata pikiran, menata hati, menata perasaan. Menurut saya persoalannya adalah mengendalikan diri dalam bereaksi. Jadi soalnya bukan di luar sana, tetapi di dalam sini, di dalam sini. Itu soalnya. Karena bagi seseorang itu bisa masalah, bagi orang lain tidak masalah kok. Berarti tidak objektif, tetapi subjektif. Maka saudara-saudari yang terkasih, penting sekali menata pikiran, menata perasaan, menata hati. Supaya kita bereaksi itu tidak dikendalikan oleh sesuatu yang di bawah sadar. Kalau kita punya akar kepahitan, kalau kita punya luka batin, itu kita yang punya masalah. Dan itu kadang-kadang berpengaruh dalam berelasi. Kalau dia tidak punya luka batin tentang mancing, orang mancing tidak masalah. Tapi karena dia punya luka batin, mungkin ketika mancing itu dia ditinggalkan pergi sendirian. Atau mancingnya itu kemudian juga ada totoannya, ada judinya. Nah, itu jadi luka batin. Tapi yang punya masalah luka batin itu saya. Jadi saya yang harus menyelesaikannya. Mengenai hal ini sebetulnya saya sadar betul itu ketika saya berkarya di Kaliori. Di Kaliori itu di seberang rumah Kaliori itu ada panti werda, tempat para lansia dirawat di situ. Dan ada 2 orang nenek-nenek di situ yang sangat kontras berlawanan. Umurnya kurang lebih sama. Tapi yang satu ini murung terus, tidak mau bicara, hanya lihat ke pintu. Tapi yang satu ini ceria terus, senyum, bahkan dia ngerjain temennya. Kalau saya datang misa di situ pun kadang-kadang saya dikerjain sama dia dan saya bales.
Dan saya heran, kenapa yang satu bahagia sekali, yang satu murung terus. Saya tanya yang murung kenapa? Dia jarang dikunjungi. Maka dia sering lihat ke pintu. Siapa tahu anaknya datang, tapi tidak pernah datang. Dia kecewa, dia sedih. Yang ceria ini saya pikir pasti dia sering dikunjungi. Saya tanya apakah nenek sering dikunjungi, kok ceria banget. Tidak seperti yang lain-lain. Dan dia mengatakan, ya enggak Romo, anak saya kan punya kesibukannya sendiri, biarlah dia sibuk, kasihan kalau setiap kali harus kesini mikirin saya. Saya di sini banyak temennya kok. Loh, sama-sama tidak dikunjungi oleh anaknya. Tapi yang satu murung, yang satu bahagia. Soalnya di mana? Yang satu bisa menata pikirannya, yang satu tidak bisa. Yang satu bisa menata perasaannya, yang satu tidak bisa. Yang satu bisa menata hatinya, yang satu tidak bisa. Jadi persoalannya sebetulnya adalah life skill, keterampilan kita dalam bereaksi, keterampilan kita dalam menjaga hati kita supaya kita tetap bisa bahagia dan menemukan sukacita di mana-mana. Maka Rasul Paulus itu benar. Yang paling penting itu apa yang benar, apa yang baik, apa yang mendatangkan berkat, itu yang harus kita pikirkan. Mulai dari situ. Kalau ada persoalan, pertama-tama harus refleksi, karena biasanya persoalan itu ada di sini, di dalam bukan di luar. Kenapa? Karena 90% hidup kita itu, kita mikir tentang pikiran kita sendiri, tentang perasaan kita sendiri. 90% kita itu hidup di pikiran kita sendiri. Kalau ada persoalan ya di sini 90%, bukan di luar sana. Dan itu rumusnya. Rumus dalam life skill itu tidak sulit. Yaitu mencoba berusaha menata pikiran, perasaan, dan hati. Makin skillful dalam life. Makin terampil dalam mengasihi. Makin kuat dalam berkorban. Makin mampu melihat perspektif secara benar dan tepat. Bisa jadi bagi saya masalah, bagi orang lain bukan masalah sama sekali. Berarti saya yang bermasalah, bukan realitasnya. Dan tidak sulit sebetulnya. Hanya karena kita tidak terampil. Ada rumus-rumusnya kok. Seperti kalau kita mengerti belajar gitar, main gitar. Kalau yang main gitar dan mengerti teori musik pasti mengerti. Ada orang yang pintar sekali main melodi, seolah-olah dia bisa pencet mana saja dan tidak fales. Padahal itu ada hukumnya. Yang belajar teori musik pasti mengerti, terutama gitar. Ada yang namanya pentatonic scale. Jadi kalau Anda main di C major pakai pentatonic scale C, ya kamu pencet di situ tidak akan fales. Dan kalau mengerti chord progression, kalau main di C major pasti yang major itu ya F dan G. D dan E itu pasti minor, sudah. Ada hukumnya, tidak akan salah. Kalau Anda main C lalu main D-nya di major, bukan minor, ayo fales. Tidak pas. Dalam hidup itu sama, ada rumusnya, ada strateginya. Kalau punya masalah, refleksi dan bereskan itu perasaan, pikiran, hati, pasti bisa. Rumus yang kedua, jangan lupakan iman kepada Tuhan. Banyak berkomunikasi, in tune dengan Tuhan, pasti beres. Karena persoalannya ada di sini bukan di sana. Tapi kalau punya masalah, lalu mulai mengeluh dan mulai memperbaiki orang lain supaya orang lain berubah, pales. Tidak sesuai dengan hukumnya. Hukumnya cuma satu, memperbaiki diri, refleksi. Maka orang bijak mengatakan, hidup yang tidak direfleksikan itu adalah hidup yang tidak pantas untuk dijalani. Karena tidak ada artinya. Kita tidak bertumbuh. Kalau kita punya luka batin, kalau kita punya akar kepahitan, yang punya masalah itu kita. Jadi kita yang harus memperbaiki, menyembuhkannya. Sembuhnya bagaimana? Menerima kenyataan itu. Itulah kartu yang kita punya, lalu mainkan itu.
happy. Tetapi jangan lupa mohon rahmat Tuhan. Di dalam rahmat Tuhan itu segalanya ada. Kesembuhan ada, pengampunan ada, syukur ada, sukacita juga ada. Semuanya ada. Jalan keluar juga selalu ada. Penghiburan juga ada. Rumusnya itu. Rumusnya refleksi, menata pikiran, hati, dan perasaan, dan terus-menerus menimba kekuatan dari Sang Sumber, yaitu Tuhan sendiri. Disitulah kita menemukan jalan keluar, damai sejahtera, sukacita, dan berkat. Namun, menurut saya, jangan lupa bahagia, no matter what. Karena hidup itu menggembirakan sekali. Tuhan memberkati.